Halo semuanya, perkenalkan, saya Kanza Nafga Sanggoro dengan NIM 141230704. Di video kali ini saya akan membahas salah satu brand yang menurut saya cukup unik, yaitu Crocs, sendal Crocs. Kita akan bahas mulai dari profil perusahaan, analisis internal dan eksternal, strategi global, perjalanan pertumbuhan, tantangan, hingga pembelajaran yang bisa kita ambil. Coba kita flashback sebentar. Dulu, Crocs sering dianggap sepatu yang kurang menarik. Bahkan banyak yang bilang jelek. Tapi sekarang, Crocs dipakai oleh selebriti dunia, masuk ke runway fashion, bahkan jadi bagian dari streetwear culture. Pertanyaannya, gimana caranya brand yang sempat diremehkan bisa berubah jadi global icon? Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Coba deh, bayangin, tahun 2000-an awal, ada sebuah sepatu dengan desain ada lubang-lubangnya, bentuknya bulky, dan warnanya yang nyentrik, merah, putih, biru, biru dongker, biru muda, kuning, abu-abu. Banyak orang bilang, sepatunya aneh. Bahkan Crocs pernah masuk daftar produk dengan desain paling buruk. Tapi sekarang dipakai selebriti, masuk runway fashion, dan jadi salah satu brand global yang penjualannya miliaran dolar. Jadi pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya dilakukan Crocs sampai bisa berubah sejauh ini? Oke, Crocs didirikan pada tahun 2002 di Colorado, Amerika Serikat. Produk utamanya adalah clogs berbahan Croslite, material yang ringan, empuk, dan tahan air. Awalnya, Crocs tidak dibuat untuk fashion. Mereka dibuat untuk kebutuhan praktis, terutama di aktivitas outdoor seperti boating. Dan ini penting, karena dari awal Crocs tidak menjual gaya. Mereka menjual fungsi dan kenyamanan. Namun seiring waktu, justru dari fungsi itu muncul peluang baru. Orang mulai memakai Crocs untuk aktivitas sehari-hari. Dari situ, pasar mulai berkembang. Kemudian, Crocs melihat bahwa mereka bisa masuk ke ranah fashion. Dan salah satu langkah besar adalah akuisisi brand Hey Dude yang membantu mereka memperluas pasar ke segmen yang lebih casual dan fleksibel. Sekarang kita masuk lebih dalam. Yang pertama, diferensiasi produk. Crocs punya satu keunggulan yang sangat jelas, comfort first strategy. Di saat brand lain fokus ke performa olahraga atau desain premium, Crocs fokus ke kenyamanan maksimal. Dan ini bukan cuma positioning, ini benar-benar dirasakan oleh konsumen. Lalu yang kedua, brand identity. Crocs punya identitas yang sangat kuat. Menariknya, identitas ini tidak dibangun dari keindahan, tapi dari keunikan. Ini strategi yang cukup berani, karena biasanya brand berusaha appealing ke semua orang. Crocs justru menerima bahwa nggak semua orang bakal suka kita. Tidak semua orang akan suka mereka. Tidak semua orang akan suka Crocs. Dan itu tidak masalah. It's okay. Lalu yang ketiga, model bisnis dan operasional. Crocs menggunakan outsourcing dalam produksi. Artinya mereka tidak terlalu terbebani oleh biaya produksi tetap. Ini merupakan fleksibilitas tinggi, terutama dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Lalu yang keempat, inovasi dan kolaborasi. Salah satu turning point Crocs adalah kolaborasi. Mereka mulai bekerjasama dengan selebriti, desainer, bahkan brand high fashion. Ini mengubah positioning mereka secara drastis dari fungsional footwear menjadi fungsional statement. Lalu yang kelima, kelemahan internal. Namun, tentu ada risiko. Ketergantungan pada produk Crocs sangat tinggi. Kalau tren berubah, dampaknya bisa signifikan. Selain itu, desain yang terlalu unik juga membuat marketnya terbatas. Oke, kita lanjut ke analisis eksternal. Dari sisi eksternal, kompetisinya sangat ketat. Crocs harus bersaing dengan brand besar seperti Nike dan Adidas. Brand ini punya teknologi lebih maju, marketing lebih besar, market share lebih luas. Namun, Crocs tidak melawan secara langsung. Mereka memilih jalurnya sendiri. Lalu tren sekarang menunjukkan bahwa konsumen semakin mencari kenyamanan, terutama sejak pandemi. Dan ini menjadi peluang besar bagi Crocs. E-commerce dan sosial media menjadi game changer bagi mereka. Crocs
bisa menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Ini meningkatkan margin dan kontrol brand. Lalu tetap aja dari situ ada risikonya. Yang pertama, fluktuasi ekonomi global. Lalu nilai tukar dan kebijakan perdagangan. Semua ini bisa mempengaruhi biaya dan profit dari Crocs itu sendiri. Strategi global Crocs bisa dibilang smart dan calculated. Mereka tidak langsung ekspansi besar. Mereka masuk lewat distributor, retail partner, online channel. Ini memungkinkan mereka untuk tes market dulu. Memungkinkan Crocs untuk cek ombak dulu. Selain itu, mereka tetap menjaga positioning yang sama di semua negara. Yang pertama, convert dan unik. Ini penting untuk konsistensi brand global. Bagian ini yang paling menarik. Pertumbuhan dan rebranding story. Crocs pernah jatuh, popularitasnya menurun, bahkan sempat dianggap ketinggalan zaman. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka nggak berhenti waktu itu turun. Mereka melakukan rebranding besar-besaran, mulai dari kolaborasi tadi ke selebriti, masuk ke fashion culture, memanfaatkan dengan baik sosial media mereka, dan hasilnya persepsi berubah. Crocs bukan hanya sepatu jelek. Crocs bukan lagi sepatu jelek, tapi jadi sesuatu yang unik dan stylish. Dan karena keunikan itu, mereka bisa naik lagi. Ini contoh nyata bahwa branding bisa mengubah segalanya. Namun, perjalanan global tidak mudah. Beberapa tantangan utama yaitu yang pertama, perbedaan selera antar negara, kompetisi global, ketergantungan pada tren, dan yang paling penting, bagaimana tetap relevan di pasar yang cepat berubah. Oke, yang terakhir nih. Dari perjalanan bisnis Crocs, terdapat pembelajaran penting terkait bagaimana perusahaan membangun keunggulan kompetitif melalui diferensi yang kuat. Crocs tidak mencoba mengikuti standar industri alas kaki yang sudah ada, melainkan menciptakan identitasnya sendiri dengan menempatkan kenyamanan sebagai nilai paling utama. Strategi ini menunjukkan bahwa diferensiasi yang jelas dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam memenangkan persaingan. Selain itu, Crocs juga membuktikan bahwa sebuah brand tidak harus disukai oleh semua orang untuk bisa sukses. Selama memiliki positioning yang tegas dan konsisten, keberanian yang untuk tampil berbeda justru menjadi kekuatan yang membuat brand lebih mudah diingat dan memiliki karakter yang kuat di benak konsumen. Lalu selanjutnya, pembelajaran penting lainnya adalah kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan tren pasar. Industri fashion dikenal sangat dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk terus relevan dengan preferensi konsumen yang selalu berubah-ubah. Dalam hal ini, Crocs berhasil melakukan transformasi melalui strategi rebranding dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga mampu mengubah persepsi pasar dari sekedar produk fungsional menjadi bagian dari gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan inovasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis, terutama di tengah tekanan persaingan global yang semakin intens. Lalu yang terakhir, dari sisi strategi global, Crocs memberikan pelajaran bahwa ekspansi internasional yang efektif tidak selalu harus dilakukan secara agresif, melainkan perlu dirancang secara bertahap dan terukur. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami karakteristik pasar di setiap negara serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Di samping itu, kekuatan branding dan komunikasi pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi konsumen. Melalui pemanfaatan media digital, kolaborasi strategis, dan storytelling yang kuat, Crocs mampu membangun kembali citra brandnya dan mempertahankan relevansi di pasar global yang kompetitif. Jadi, Crocs adalah bukti bahwa dalam bisnis, yang penting bukan hanya produk, tapi bagaimana kita memposisikan produk tersebut di pasar. Dari yang dianggap jelek menjadi global icon. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.